Saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena sangat banyak sekali. Terdiri dari pertanyaan-pertanyaannya yaitu akibat beras mangpet, beras patah-patah, beras buram, beras ada gabahnya, dan beras berbulu. Nah, itu yang akan saya jawab pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia, tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya teman-teman para pengelola penggilingan padi dari mulai tingkat atas, penengah, dan juga para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju, sukses, berkah, dan berbahagia. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips sama teman-teman semua, yaitu mau menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sangat banyak dan meliputi beberapa pertanyaan, diantaranya beras mangpet, beras patah-patah, beras buram, beras ada gabahnya, dan beras berbulu. Itu yang akan saya berikan pada video kali ini. Silahkan tonton videonya sampai tuntas, jangan disekat karena teman-teman takut salah paham. Dan juga mohon berbagi dulu, silahkan diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, dan juga komennya ditulis di kolom komentar di bawah. Kemudian juga tombol merahnya yang masih merah, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton videonya. Nah, ini teman-teman semua ya. Saya akan menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Sebetulnya pertanyaan ini sangat lumrah, sangat umum ya teman-teman ya. Tetapi ini sebetulnya apa namanya, untuk para pemula sangatlah sulit untuk menuntaskan permasalahan ini. Karena dari pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya banyak sekali faktornya, banyak sekali penyebabnya, teman-teman ya. Cuman di sini saya akan babat dan akan saya jelaskan secara perlente satu persatu. Teman-teman semua, tentu yang akan saya jelaskan mengenai benda ini adalah benda yang kemarin yang sudah saya lihatkan sama teman-teman semua. Dan sekarang saya mau jelaskan kembali, tetapi jalurnya yang berbeda. Sebetulnya pertanyaan yang tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, setelah saya perlihatkan begini juga, mungkin itu sudah terjawab ya teman-teman. Tetapi akan saya jelaskan, akan saya beberkan, kenapa bisa jadi mangpet berasnya, patah, buram, ada gabahnya, dan berbulu. Semua alat ini yang kemarin yang sudah saya lihatkan adalah serangkaian alat yang terdiri dari kerangka sarangan, dan gapitan. Alat ini adalah untuk menampung pengolahan beras yang didorong sama ulir dan diputar sama miling, yang akhirnya menjadilah beras yang bagus. Tentu dalam proses ini memerlukan berbagai macam dukungan. Seperti apa?
ya yang terdiri dari dorongan putaran yang diperlukan, kencang ataupun bagaimana itu putaran. Pertama itu. Yang kedua dari dorongan angin yang sangat mendukung sekali. Kemudian juga yang paling vital, yang paling penting adalah bahan baku. Nah, dalam hal ini teman-teman semua, pada serangkaian alat ini, di sini ada satu jenis adalah sarangan. Sarangan ini adalah untuk menyaring ataupun untuk memisahkan beras dengan dedak. Nah, selain dari memisahkan beras dengan dedak, fungsinya sarangan dari alat ini tidak seperti sarangan-sarangan biasa yang ada di luar. Ini juga berfungsi, multifungsi, yaitu untuk menggosok dan memoles beras adalah di sarangan. Nah, itu teman-teman semua ya. Perlu dipahami juga, sarangan adalah sangat vital. Kenapa tadi saya menjawab seperti ini? Pertanyaan dari teman-teman kita. Beras mangpet, patah, buram, ada gabah, dan berbulu. Nah, begitu beras keluar dari ulir, nah beras akan diputar sama meling. Oke? Diputar. Dan didorong dengan dorongan angin yang dikeluarkan oleh meling di sini. Nah, angin terus-terusan menghembus, mendorong dari blower ke dalam ini, ke dalam rangkaian ini, ke sini, ke pengolahan ini. Kemudian angin akan lari kemana? Karena angin terus-terusan mendorong, angin terus-terusan bertambah dari blower, tidak ada hentinya, dorongan angin yang begitu kencang, bahkan dibutuhkan yang sangat kencang. Kemana itu angin keluarnya? Nah, itu perlu teman-teman ketahui. Dorongan angin yang begitu kencang dari blower yang mendesak, yang mendorong masuk ke ruangan sini, di sini dikeluarkan melalui sarangan. Nah, bisa teman-teman bayangkan, kalaupun sarangan mangpet ataupun tidak lancar keluarnya angin, karena angin yang sudah masuk ke sini, angin akan membawa dedak yang keluar dari sarangan. Nah, bisa dibayangkan sama teman-teman semua, kalaupun ini mangpet, angin akan kemana? Kalaupun ini mangpet, ataupun tidak lancar, ataupun tidak seimbang antara datangnya angin ataupun besarnya angin dengan pengeluaran angin, itu tidak seimbang, jadi angin ada lebihnya. Nah, itu angin yang selebihnya akan kemana? Tetapi ini tetap dibutuhkan di sini angin yang besar. Nah, ini angin harus keluar semua dari sini. Nah, tentu teman-teman, kalaupun ini mangpet, sarangan, angin akan kembali ke belakang. Dan akhirnya angin akan ke atas. Kemana aja angin? Maunya angin. Karena di sini mangpet, tidak ada lubang. Nah, sekali lagi ya. Kalaupun ini sarangan mangpet, angin akan kembali ke mana saja dia maunya angin. Ada lubang di mana saja. Pertama tadi, angin akan masuk ke cerobong ke atas. Yang akhirnya angin akan meniup ke bak atas. Nah, itu ya jawaban pertama. Jadi, ada juga yang bertanya kemarin, katanya angin selalu naik ke bak sarangan ke atas. Oh, maaf. Katanya angin selalu menghembus keluar ke atas, meniup ke atas ya, ke bak pengisian beras. Nah, ini diakibatkan dari sini. Jadi angin kembali ke atas. Itu pun kalaupun angin lancar ke atas. Kalau angin tidak lancar ke atas, kemana lagi angin? Angin akan mendesak
masuk ke seal klaher itu yang ada di tengah, yang ada fiber sealnya itu masuk mendorong, mendesak ke seal itu, dan akhirnya masuk juga ke klaher, dan angin akan masuk ke situ. Angin akan membawa dedak ke sana, karena angin akan membawa dedak kemana dia arah pergi, masuk ke klaher, dan akhirnya mengotori klaher, dan akhirnya akan rusak klaher. Nah, itu yang harus diperhatikan adalah dari sarangan dulu. Itulah akibatnya dari sarangan mangpat. Bisa mengakibatkan tadi begitu ya, ke atas dan ke klaher. Itulah yang akan membahayakan, yang akan mengganggu nantinya. Nah, kalaupun lancar, ini misalnya sarangan lancar, angin bisa keluar, beras pun akan lancar diolah di sini. Tetapi teman-teman, kelancaran di sini, kenapa masih ada patah, buram, ada gabah dan berbulu? Nah, tadi sudah terjawab ya, yang mampet ya, yang mampet. Nah, sekarang yang lainnya, kenapa ini masih bisa patah? Padahal beras udah lancar ke sini. Nah, sekilas sekarang saya mau jelaskan dulu masalah sarangan. Sarangan, di sini ada banyak bendul-bendul di sini ya, kutil-kutil ataupun noknya di sini ya. Banyak yang menyebutkan lah di sini ya, berbagai macam yang menyebutkan noknya di sini. Nok-nok ini sangat penting sekali. Sangat dibutuhkan sekali nok-nok ini. Nah, tadi sudah saya katakan, teman-teman. Nah, sarangan ini, selain dari menyaring ataupun memisahkan beras dengan dedak, juga berfungsi untuk mengupas kulit gabah hasil PK. Untuk menghasilkan beras dengan baik, dengan bersih. Sekarang kita bisa bayangkan dulu, kalaupun ini misalnya kutilnya ataupun nok-nok ininya udah habis, apa yang terjadi sama beras? Tentu tidak akan terkupas. Tidak akan terkupas. Dan beras akan masih tetap seperti biasa. Masih jelek ke depan. Apa yang terjadi? Pengolahan beras di sini akan gagal. Itu yang akan terjadi. Nah, tentu teman-teman semua, fungsi dari sarangan ini sangatlah vital dan dibutuhkan sarangan yang sangat bagus. Dalam video yang sudah saya upload dulu, sudah saya terangkan sebetulnya soal sarangan. Tetapi sekarang mau saya jelaskan dulu yang lebih detail mengenai sarangan. Nah, saya menyarankan sama teman-teman semua, pergunakanlah sarangan yang terbaik. Bukan yang terbaru, bukan. Ya. Oke? Karena banyak sekali teman-teman kita yang mengatakan, Pak, katanya sarangan beras saya kenapa masih jelek, sarangan baru, gapitan baru, ini baru. Itu masalah baru tidak menjamin yang baru. Yang menjamin itu yang bagus, ya. Barang yang bagus yang menjamin itu, bukan yang baru. Sekali lagi ya, itu tolong dicatat sama teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua harus bisa membedakan mana barang yang bagus dengan barang yang biasa-biasa, yang pasaran. Barang yang bagus, dari sarangan ini, teman-teman semua bisa merasakan. Nah, sekarang saya mau kupas sedikit ya. Masalah sarangan dulu ya, masalah ini dulu, masalah kutilnya dulu. Kutil ini, ataupun nok ini, teman-teman ya, sewaktu dia mengupas kulit padi, ini sebetulnya berbeda-beda. Tergantung jenis sarangannya. Tergantung dari jenis bahan sarangan. Ibaratnya pisau ataupun golok. Ini sama-sama ya, ini golok sama, ini golok sama. Sama-sama tajam dua-duanya. Tajam dua-duanya. Tetapi mana yang layak untuk memotong daging?
Ada golok yang tidak layak walaupun sama-sama tajam. Nah, itu teman-teman bisa dibedakan. Ini juga sama. Sama ini juga. Ini baru, yang ini juga baru sama. Mana yang bisa mengupas kulit padi? Nah, itu teman-teman ya. Bisa dibayangkan sama teman-teman semua. Jadi, sekali lagi, carilah sarangan yang menurut kalian yang terbagus. Yang terbagus, bukan yang terbaru. Apa bedanya yang bagus itu? Kelihatannya yang bagus itu. Yang bagus adalah, pertama, kalau ini dirasakan, sebanyak 6 ton, ataupun sampai 10 ton, ini belum apa-apa ini. Belum apa-apa ini. Nah, itu sarangan yang bagus. Dan juga, keluarnya angin juga lancar, hasilnya juga normal ke sini. Nah, itu yang bagus. Itu yang bagus ya. Pak, ini sebetulnya saya baru sarangan saya. Kenapa masih jelek? Ini akan saya babat sekarang ya teman-teman. Akan saya jelaskan sekarang teman-teman ya. Sekarang tadi udah saya jelaskan masalah sarangan yang bagus. Ibaratnya golok tadi. Sekarang sarangan yang jelek. Masuknya jelek di sini adalah dari bahannya ya. Dari bahannya. Sarangan yang jelek ibarat tadi golok. Golok yang satu dan yang dua sama-sama tajamnya. Tetapi yang satu mampu untuk memotong daging, yang satu tidak mampu. Nah, ini taruhlah katakan yang tidak mampu untuk memotong daging. Dipakai sama teman-teman ini ya, yang tidak mampu. Dipakai sama teman-teman. Baru ini, misalnya ya, ini juga noknya juga bagus, nonjol-nonjol bagus, baru. Tetapi, jangankan 6 ton. Dipakai giling udah 3 ton juga, ataupun 2 ton, ini udah habis. Bahkan ininya juga, bahannya juga, bisa susut. Bisa ke bawah habis, ini bahannya juga ini. Sampai ini ada bekasannya juga sini ya, habis. Nah, itu bahan yang jelek. Kemudian juga bahan yang jelek, teman-teman ya. Ini bisa dibedakan. Dari nok-nok ini, di sini kan apa namanya tadi sudah saya katakan, masalah pengolahan beras di sini, ya. Beras diolah di sini, digosok di sini, dan ini fungsinya untuk mengupas kulit padi tadi ya, untuk mengupas kulit padi. Di sini misalnya ada menir yang mau masuk ke lubang ini, tetapi si menir itu tidak masuk ke sini karena agak gedean si menir. Kalaupun ini terjadi sama sarangan yang jelek, oke, bahannya yang jelek, maksud saya, bahannya yang jelek, itu dia tuh akan tidak lancar, bahkan dia itu akan nyungsep dan nempel di lubang ini, tidak bisa kemana-mana lagi karena bahannya itu yang jelek. Tetapi beda teman-teman, nih beda. Kalaupun bahannya yang bagus, tadi si menir agak gede, tidak bisa masuk ke sini. Karena bahannya bagus, tajam, dan licin, si menir yang agak gede itu ada 2 pilihan. Ada dua ketentuan. Apakah menir yang kalah digosok sama lubang ini menjadi patah berbagi 2 dan akhirnya keluar dari lubang? Nah, itu ya. Yang kedua, apakah ini dia akan tergelincir ke atas karena licin? Nah, itu ada 2 kejadian itu sebetulnya dari bahan yang bagus. Nah, tentu teman-teman, dari bahan yang jelek seperti tadi akan memenuhi di sini lubang-lubang dari sarangan ini. Akan penuh dengan menir-menir di sini. Nah, itu sarangan yang jelek. Coba teman-teman nanti bisa dirasakan dan bisa membedakan antara sarangan yang jelek dengan serangan yang bagus. Kalaupun menir di sini banyak menir, itu sarangan jelek. Sarangan jelek, banyak menir yang mampet di sini.
Kalau sarangan yang bagus tidak, teman-teman. Tidak. Sudah saya coba itu sarangan yang bagus. Karena sarangan yang bagus tadi sudah saya katakan ada dua kejadian. Apakah dia akan membelah karena kuatnya ataupun tajamnya ini ujung ini ataupun si bibir ini sampai dia keluar si menir, ataukah ini akan keluar lagi menggelincir terbawa angin menyatu sama beras lagi. Itu ya kejadiannya. Masalah sarangan. Itu sarangan yang bagus dengan yang jelek. Kemudian juga apa yang terjadi apabila ini sarangan noknya itu sudah habis. Sudah habis. Karena teman-teman memperkirakan ini sarangan baru juga dipakai sekian ton, pasti masih bagus katanya gitu. Padahal ini sudah licin, walaupun jendolannya masih menjendol, tapi udah licin. Beda dengan digininya juga. Nah itu teman-teman ya, masalah dari sarangan. Nah ini sarangan juga sangatlah menentukan untuk pengolahan beras teman-teman semua. Jadi gunakanlah sarangan yang terbagus. Caranya adalah teman-teman membeli jangan dari satu merek aja, hanya itu aja ya. Jadi cobalah dengan merek yang lain ataupun merek yang lain mana yang terbagus ya, mana yang terbagus, karena nanti akan kelihatan perubahan dari beras-berasnya juga akan kelihatan itu kalaupun sarangan dari yang bagus. Nah ini pun teman-teman ya akan menjadikan satu patah ya ke beras tadi ya. Sudah saya katakan, kalaupun ini misalnya kutil-kutil ini udah habis ya. Ini si beras di sini tidak bisa tidak terkupas lagi di sini. Akhirnya berbenturan dan antara beras dengan beras lagi. Nah, itulah yang mengakibatkan patah beras. Dan juga masalah burem tadi sama dengan dari ini, teman-teman ya. Ini tadi tidak bersih karena ini sarangan itu kurang tajam. Ya. Dan ada satu lagi yang pertanyaan, masalah gabah, masih gabah katanya. Tentu itu teman-teman ya, kalaupun ini sudah habis, jangankan habis teman-teman ya, masih baru, masih bagus ini, tetapi ini tidak tajam. Tetap ini akan tidak bisa mengupas gabah. Nah, kenapa masih berbulu? Nah, tentu dari masih di sini teman-teman, ini masa bulu juga masih di sini. Karena ini misalnya tidak tajam ini ya, dan anginnya kurang. Tentu ini ya, si beras, bulunya itu akan tidak bisa keluar dan terbawa ke sini. Nah, teman-teman semua, intinya adalah periksalah PK kalian, utamakan PK kalian yang sebaik-baiknya sebelum masuk ke poles kalian. Rawatlah poles kalian dengan sebaik-baiknya, karena poles kalian adalah penentu beras, baik buruknya beras adalah dari poles kalian. Nah itu teman-teman semua ya. Tetapi ada satu pertanyaan lagi dari masalah angin selalu ke atas, cerobong ke atas. Tadi sudah saya kupas, sudah saya jelaskan sama teman-teman semua. Karena ini mangpet. Ada satu pertanyaan, Pak katanya, apakah harus diganti dengan yang besar-besar lubangnya? Apakah harus diganti dengan yang besar-besar lubangnya? Saya rasa setiap sarangan lubangnya itu hampir sama teman-teman ya. Tapi nggak tahu lah. Cuman saya rasa itu lubang-lubangnya hampir sama gitu. Untuk N70 misalnya seperti begini gitu tiap lubangnya. Tapi nggak tahu lah kalau teman-teman bisa mencari lubang yang agak gede misalnya. Tetapi teman-teman walaupun lubang yang gede, kalaupun bahannya yang jelek, tetap saja itu tadi nantinya akan tertutup sama menir-menir. Si lubang-lubang ini akan tertutup karena ini tidak tajam. Jadi nggak tahu bagaimana lah gitu. Nah ini kalaupun misalnya teman-teman menggunakan sarangan yang kurang bagus atau yang biasa-biasa, haruslah sering membersihkan ini dengan sikat kawat ya teman-teman ya. Saya menyarankan sama teman-teman semua, gunakanlah sarangan yang terbagus ya, karena teman-teman nanti bisa membedakan sarangan yang bagus dengan sarangan yang jelek.
di sini juga, kalaupun misalnya di sini ya teman-teman, diraba semacam ini tajamnya itu beda tajamnya itu kan. Dan juga bisa merasakan nanti kalaupun hasilnya misalnya udah sekian ton, ini udah habis. Pokoknya saya sudah mencoba teman-teman, sarangan yang terbagus itu 6 ton itu, ini belum apa-apa. 6 ton beras ini ya, bukan padi. 6 ton beras hasilnya ini belum apa-apa. Itu sarangan yang terbagus. Carilah sarangan yang terbagus menurut kalian, silakan dipilih-pilih, jangan hanya satu merek saja. Ada 4, 5, 6 mereknya juga, terus itu banyak sekali merek-merek sarangan. Itu bahkan lebih dari 20 merek sarangan. Mereknya itu berbeda-beda, bermacam-macam. Itu carilah satu persatu mana yang terbagus menurut kalian. Beras tidak akan mampet lagi, beras tidak akan patah lagi, beras tidak akan buram lagi, dan beras tidak akan ada gabahnya, dan beras tidak akan berbulu. Oke? Bukanlah mencari yang termahal, bukan ya. Tetapi carilah yang terbagus. Karena barang yang mahal belum tentu bagus. Tetapi sebaliknya, barang yang bagus sudah pasti mahal. Oke? Tolong di-subscribe dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.